Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai ketauhidan kelompok orang-orang Maturidiyah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Fitri Nurdiana, 2 Muhammad Abdus Somad, 3 Fitri Dwi Ristawati, dan yang keempat Abiyu Fadilulfan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai ketauhidan aliran Maturidiyah yang dibagi menjadi 4 pokok subbab. Yang pertama, latar belakang munculnya Maturidiyah. Yang kedua, doktrin ajaran Maturidiyah. Dan yang ketiga, mazhab aliran Maturidiyah. Dan yang keempat yaitu kesimpulan. Baik, masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang munculnya aliran Maturidiyah. Gambaran singkat aliran Maturidiyah. Maturidiyah merupakan aliran pemikiran kalam yang berpegang teguh pada keputusan akal pikiran terhadap hal-hal yang tidak bertentangan dengan syara'. Namun jika terdapat hal yang bertentangan dengan syara', maka akal tetap harus tunduk kepada keputusan syara'. Prinsip dari pendiri aliran Maturidiyah sendiri adalah melakukan penalaran akal disertai bantuan nas atau sesuatu yang tampak dalam penafsiran Al-Quran, sehingga membawa ayat-ayat yang mutasyabih atau samar maknanya ke makna yang muhkam atau terang dan jelas pengertiannya. Selanjutnya yaitu sejarah lahirnya aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah lahir di daerah Maturidi, Samarkand pada pertengahan kedua dari abad ke-9 Masehi. Pendirinya adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Muhammad ibnu Mahmud al-Maturidi. Al-Maturidi sendiri menganut mazhab Abu Hanifah dalam masalah fikih. Oleh karena itu, kebanyakan pengikutnya bermazhab Hanafi. Maturidiyah termasuk ke dalam sekte Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam teologinya, Maturidiyah menempatkan rasio menjadi posisi paling penting untuk memahami keesaan, sifat, zat, serta ayat-ayat Allah. Berikutnya yaitu faktor yang melatar belakangi munculnya aliran Maturidiyah. Munculnya aliran Maturidiyah didorong oleh sebab untuk menyelamatkan diri dari ekstremitas antara kaum rasionalis atau Mu'tazilah dan kaum tekstualis atau Hanabilah. Banyak kalangan menilai bahwa Maturidiyah menjadi jalan tengah antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah, sehingga aliran Maturidiyah sering disebut berada antara teologi Mu'tazilah yang berada di Uzbekistan dan Asy'ariyah yang berada di Basrah. Namun keduanya, Maturidiyah dan Asy'ariyah, secara tegas menentang aliran Mu'tazilah. B. Doktrin ajaran Maturidiyah. Ajaran Maturidiyah. Yang pertama, akal dan wahyu. 2. Perbuatan manusia. 3. Kekuasaan dan kehendak Tuhan. 4. Sifat Tuhan. 5. Melihat Tuhan. 6. Kalam Tuhan. 7. Perbuatan Tuhan. 8. Pengutusan Rasul. 9. Pelaku dosa besar. 10. Iman. Pertama, akal dan wahyu. Menurut Maturidiyah, mengetahui Allah dan kewajiban mengetahui Allah dapat diketahui dengan akal. Jika akal tidak memiliki kemampuan tersebut, maka tentunya Allah tidak akan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Orang yang tidak mau menggunakan akal untuk memperoleh iman dan pengetahuan mengenai Allah, berarti ia telah meninggalkan kewajiban yang diperintahkan Allah. Pembagian akal menurut Maturidiyah. Pertama, akal dengan sendirinya hanya mengetahui kebaikan sesuatu. 2. Akal dengan sendirinya hanya mengetahui keburukan sesuatu. 3. Akal tidak mengetahui kebaikan dan keburukan sesuatu, kecuali dengan petunjuk ajaran wahyu. Kedua, perbuatan manusia. Menurut Maturidiyah, ikhtiar manusia dengan kudrat Allah sebagai pencipta perbuatan manusia dapat dipertemukan. Allah menciptakan daya dalam setiap diri manusia dan manusia bebas memakainya, sehingga tidak ada pertentangan sama sekali antara kudrat Allah dan ikhtiar manusia. Dalam perwujudannya terdapat dua perbuatan, yaitu perbuatan Tuhan dan perbuatan manusia. Perbuatan Tuhan mengandung kebijaksanaan atau hikmah, baik perintah maupun larangannya. Sementara perbuatan manusia bukanlah merupakan paksaan dari Allah. Karena itu, ia tidak bisa dikatakan wajib, sebab kewajiban mengandung suatu perlawanan dengan iradahnya. Yang ketiga, kekuasaan dan kehendak Tuhan.
Menurut Maturidiyah, Allah memiliki kehendak dalam sesuatu yang baik ataupun buruk. Tetapi pernyataan ini tidak berartikan bahwa Allah dapat berbuat sewenang-wenang, melainkan berlangsungnya perbuatan dan kehendaknya itu telah sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkannya sendiri. Yang keempat, sifat Tuhan. Menurut Maturidiyah, sifat-sifat Allah itu mulzamah atau ada bersama, zat tanpa terpisah. Sifat tidak berwujud tersendiri dari zat sehingga berbilangnya sifat tidak akan membawa kepada hanya zat Allah. Selanjutnya yaitu melihat Tuhan. Menurut Maturidiyah, manusia dapat melihat Tuhan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Maturidiyah mengatakan bahwa Tuhan kelak di akhirat dapat melihat dengan mata, karena Tuhan mempunyai wujud walaupun ia imaterial, sehingga Tuhan bisa dilihat namun tidak dalam wujud asli, karena keadaannya di sana beda dengan di dunia. Selanjutnya yaitu kalam Tuhan. Dalam Maturidiyah dibedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan bersuara dengan kalam nafsi, sabda yang sebenarnya atau makna abstrak. Dalam kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf yang suara adalah baru atau hadis. Dalam nafsi tidak dapat kita ketahui hakikatnya dari bagaimana Allah bersifat dengannya, kecuali dengan suatu perantara. Maturidiyah menerima pendapat Mu'tazilah mengenai Al-Quran sebagai makhluk Allah, tapi Maturidiyah lebih suka menyebutnya hadis sebagai pengganti makhluk atau sebutan Al-Quran. Berikutnya yaitu perbuatan Tuhan. Menurut Maturidiyah, semua yang ada terjadi atas kehendaknya dan tidak ada yang memaksanya atau membatasi kehendak Tuhan, kecuali karena ada hikmah dan keadilan yang telah ditentukan oleh kehendaknya sendiri. Setiap perbuatan maupun kewajibannya yang dibebankan kepada manusia adalah bersifat mencipta. Artinya tidak ada yang terlepas dari hikmah dan keadilannya. Tuhan tidak akan membebankan kewajiban di luar kemampuan manusia, karena hal tersebut tidak akan sesuai dengan keadilan. Hukuman, ancaman, dan janji Allah bisa terjadi atas balasan dari keadilan yang sudah ditetapkannya. Berikutnya yaitu pengutusan Rasul. Menurut Maturidiyah, pengutusan Rasul berfungsi sebagai sumber informasi tanpa mengikuti ajaran wahyu yang disampaikan oleh Rasul. Berarti manusia telah membebankan sesuatu yang berada di luar kemampuan akal. Pandangan ini tidak jauh dengan pandangan Mu'tazilah, yaitu bahwa pengutusan Rasul kepada umat adalah kewajiban Tuhan agar manusia dapat berbuat baik, bahkan terbaik dalam hidupnya. Berikutnya yaitu pelaku dosa besar. Maturidiyah berpendapat bahwa pelaku dosa besar tidak kafir dan tidak kekal di dalam neraka walaupun ia mati sebelum bertobat. Hal ini karena Tuhan telah menjanjikan akan memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatannya. Kekal di dalam neraka adalah balasan untuk orang musyrik. Menurut Al-Maturidi, iman cukup dengan membenarkan dan dinyatakan, sedangkan amal adalah penyempurna iman. Oleh karena itu, amal tidak menambah atau mengurangi esensi iman, hanya menambah atau mengurangi sifatnya. Selanjutnya yaitu iman. Dalam masalah iman, Maturidiyah berpendapat bahwa iman adalah tasdik bil qalbi, bukan semata-mata ikrar bil lisan. Sebagaimana hal ini sepadat dengan kisah Al-Hujurat ayat 14. Orang-orang Arab Badui itu berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu sebelum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mazhab aliran Maturidiyah. Golongan-golongan aliran Maturidiyah. Yang pertama ada golongan Samarkand yang dipimpin oleh Al-Maturidi. Yang kedua ada golongan Bukhara yang dipimpin oleh Al-Bazdawi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, golongan Samarkand.
Golongan ini adalah pengikut Al-Maturidi sendiri yang cenderung mengarah ke paham Mu'tazilah. Menurut Maturidi, Tuhan mempunyai sifat-sifat tersendiri dan Tuhan mengetahui segalanya bukan karena zatnya, melainkan dengan pengetahuannya. Aliran Maturidi juga sepaham dengan Mu'tazilah dalam soal al-wa'id wa al-wa'id, bahwa janji dan ancaman Tuhan itu pasti kelak akan terjadi. Bagi Maturidiyah Samarkand, iman tidaklah cukup dengan tasdik, tetapi harus pula dengan makrifah. Tidak akan ada tasdik kecuali setelah ada makrifah. Jadi, makrifah akan menimbulkan tasdik. Iman versi Maturidiyah Samarkand adalah mengetahui Tuhan dalam ketuhanannya. Makrifah adalah mengetahui Tuhan dengan segala sifatnya, dan tauhid adalah mengetahui Tuhan dalam keesaannya. Golongan Samarkand lebih mengarah kepada aliran rasional. Yang kedua, golongan Bukhara. Golongan ini adalah pengikut Al-Bazdawi yang mempunyai pendapat lebih dekat kepada Asy-Syariah. Golongan Bukhara ini dipimpin oleh Abu al-Yusr Muhammad al-Bazdawi. Dia merupakan pengikut Al-Maturidi yang penting dan penerus yang baik dalam pemikirannya. Bazdawi tidak selamanya sepaham dengan Maturidi. Ajaran-ajaran teologinya banyak dianut oleh sebagian ulama Islam yang bermazhab Hanafi. Golongan Bukhara ini lebih mengarah kepada aliran tradisional. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara dalam sub kajian sebagai berikut. Yang pertama, dalam mengetahui Tuhan, keduanya sepakat menggunakan akal. Yang kedua, tentang kewajiban mengetahui Tuhan, keduanya terdapat perbedaan, di mana Maturidiyah Samarkand lebih menggunakan akal, sedangkan Maturidiyah Bukhara lebih menggunakan wahyu. Yang ketiga, tentang mengetahui baik dan buruk, keduanya sepakat menggunakan akal. Dan yang keempat, tentang kewajiban mengetahui baik dan buruk, keduanya sepakat menggunakan wahyu. Pengelompokan itu terjadi karena ada perbedaan pendirian mengenai wewenang akal, di mana bagi Maturidiyah Samarkand, akal manusia dapat mengetahui adanya Tuhan, baik dan buruk, serta mengetahui kewajiban bersyukur kepada Tuhan. Sementara aliran Maturidiyah Bukhara berpandangan bahwa akal manusia hanya dapat mengetahui adanya Tuhan serta baik dan buruk. Sedangkan mengenai kewajiban manusia merupakan wewenang wahyu dan bukanlah wewenang akal. Yang terakhir adalah materi tentang kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah kemunculan aliran Maturidiyah difaktori oleh ketidakpuasan terhadap konsep teologi Mu'tazilah yang terlalu berlebihan dalam memberikan otoritas pada akal. Dan pada saat yang sama, Al-Maturidi juga tidak puas atas konsep teologi ulama salaf yang terlalu mengabaikan penggunaan akal. Selain itu, timbul kekhawatiran atas meluasnya ajaran Syiah, terutama aliran Kharamidhah yang menentang keras ulama-ulama salaf. Oleh karena itu, terdorong dari faktor-faktor tersebut, akhirnya Al-Maturidiyah bangkit untuk mengembangkan Maturidiyah dalam metode sintetis antara an-naql, penggunaan Al-Quran, dengan al-aql, penggunaan akal terhadap pemikiran kalam, serta menjadi jalan tengah antara aliran rasional Mu'tazilah dan aliran tradisional ala Hambali. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.